sebuah kisah yang terjadi di sana. Terdapat korban bullying bernama Mahda yang selalu menjadi korban pembulian oleh 5 anak bernama Citra, Greta, Salman, Muslim, dan Nadif, sehingga korban mengalami depresi yang hampir membuatnya bunuh diri. Merasa lebih kuat, merasa lebih besar, merasa lebih berkuasa, merasa lebih dari segalanya. Tindak penindasan yang berujung kekerasan. Kita tak pernah tahu perasaan orang yang pernah kita hina dengan perkataan. Kita tak pernah tahu perasaan orang yang kita rendahkan. Kita tak pernah tahu bagaimana ia menyikapi kehidupan setelah ia menjadi korban. Masihkah kau terus berlanjut untuk sekedar memuaskan hatimu yang kau agungkan? Bagaimanapun dia juga adalah manusia, kau juga adalah manusia, kita semua adalah manusia, dan tugas manusia adalah memanusiakan manusia. Tindak penindasan yang kau lakukan akan berujung pada luka. Hati yang telah tergores akan berujung pada kejiwaan yang tidak beres. Tidak sedikit korban yang berakhir bunuh diri, depresi, penarikan sosial, kecemasan, kesepian, bahkan berujung pada tindak kekerasan juga. Mau sampai kapan hal ini menjadi siklus? Di suatu ketika, Mahda sedang mengerjakan tugas dan 5 anak yang sering membelinya tidak sengaja melihatnya. Ada Mahda tuh, beli yuk. Yuk, tas. Setelah itu 5 anak itu menghampiri Mahda dan membulinya. Cara jenuh. Iya. Gitu aja nangis. Kamu nggak apa-apa. Kamu gila ya? Seasik lu. Seasik lu. Seasik. Setelah pulang sekolah, Mahda pulang dengan berjalan kaki. Kemudian ada pengendara motor yang tidak sengaja hampir menabrak Mahda. Kemudian tidak sengaja Fajar melihat Mahda yang hanya diam karena sedang melamun. Gila ya? Kamu kenapa? Mau bunuh diri kamu? Aku capek. Pada saat Mahda berangkat, ia bertemu dengan Citra, Greta, Salman, Muslim, dan Nadif. Kemudian Mahda menghampiri mereka dan meminta izin untuk bergabung dan berteman dengan mereka. Hai teman-teman, lagi ngapain? Apa sih so asik? Iya, tak kenal. Tadi dia kan cuma nanya doang. Kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa kok. Aku cuma mau tanya. Aku punya teman-teman nggak sama kalian? Kamu nanya? Aku bertanya-tanya. Hah? Nggak temenan sama kita? Kamu ngajar dong. Kamu itu culun. Nggak level sama kita. Kemudian Mahda pergi menyendiri dengan perasaan marah bercampur sedih. Ia berniatan untuk membalas dendam. Lihat aja nanti aku bakal bikin persahabatan kalian hancur. Pada saat memasuki kelas, Mahda ia bertemu dengan Citra. Kemudian ia menjalankan rencana jahatnya. Ya nggak apa-apa kok, tadi kami yang kelewatan. Citra, kemarin kamu pulang sendiri? Iya, kenapa? Kemarin aku coba waktu di kantin, ternyata ngejelekin kamu sama yang lainnya. Kamu nggak bohong kan? Enggak kok, beneran aku dengar sendiri. Akhirnya Citra marah dengan Greta. Ia pun mengabaikan Greta saat ia datang. Nadif yang tidak mengetahui apa-apa bingung melihat sikap Citra kepada Greta. Fajar dan Histu yang pada saat itu mendengar rencana jahat Mahda segera mendatangi Mahda. Hai Mahda, kamu kan yang buat Citra marah sama Greta kan? Sembarangan kamu, tahu dari mana? Aku tahu sendiri kok, kemarin kamu punya rencana jahat buat menghancurin persahabatan mereka. Sekarang aku pengen kamu minta maaf dan jujur kepada mereka. Ya, aku bakal minta. Pada akhirnya Mahda berkata jujur dan meminta maaf kepada Citra dan Greta karena telah merusak persahabatan mereka. Citra, Greta, Salman, Muslim, dan Nadif pun memaafkan perbuatan Mahda dan mereka semua akhirnya berteman. Pesan moral, janganlah kita sesekali menyakiti perasaan orang lain dan jangan membuli orang lain karena itu bisa menjadi malapetaka bagi diri kita sendiri.